Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan unboxing mikroskop trinokuler terintegrasi kamera. Kita lihat isi paket ini apa aja. Mari kita buka sama-sama. Kita buka paketnya. Oke, kita lihat isinya. Jadi di dalam paketnya ini ada dua paket utama. Pertama ada mikroskop dan ini adalah kamera beserta monitor. Jadi kita keluarin paketnya. Ini paket untuk monitor dan kameranya. Terus ada paket besar dilengkapi styrofoam. Ini adalah mikroskopnya. Dan ada dokumen pendukung seperti biasa. Ini adalah kartu garansi beserta manual booknya. Oke, sekarang kita buka untuk paket mikroskopnya. Kita lihat gimana isinya dan apa aja. Nah, ini adalah kelengkapan dari mikroskop trinokuler dan ini adalah paket dari monitor beserta kamera. Kita buka. Nah, ini packingnya aman banget karena menggunakan busa polyfoam yang cukup tebal, dan di dalam paket kameranya itu sudah ada calibration slide, kabel data, flash disk berisi software, serta monitor kamera. Nah, ini monitor kameranya di dalam sini. Nah, sekarang kita lihat isi untuk mikroskopnya. Nah, untuk mikroskopnya itu ada beberapa bagian yang perlu teman-teman keluarkan. Pertama adalah kepala mikroskop. Nah, ini kepala mikroskopnya beserta ini lensa-lensanya, ya. Lensa objektifnya ada 4, terus untuk lensa okulernya itu ada sepasang, ya, lensa okuler 10 kali. Dan kemudian kita akan buka. Di sini ada unit utamanya, mikroskop, ya, dan ada kabel power. Nah, ini untuk head trino, dan di sini ada oil immersion. Nah, sekarang kita pasang. Cara pasangnya bagaimana? Oke. Langkah pemasangan, pertama-tama kita buka plastiknya, ya. Terus ini mikroskopnya kita buka segel penyangga di bagian sini, ya. Kita buka, kendorkan skrupnya seperti ini. Lalu kita ambil kepala mikroskopnya, ya. Ini kepala mikroskopnya, teman-teman. Terus ini adalah trinokuler tube-nya. Kita pasang trinokuler tube-nya di bagian sini, di bagian kepala mikroskop. Kita putar searah jarum jam seperti ini, ya. Nah, kemudian kita masukkan bagian bawah head ini ke dalam bagian ini. Lalu kita kunci pada bagian ini, ya. Nah, setelah dirasa kuat, ini udah cukup oke. Nah, kita pasang lensa okulernya. Di bagian sini kita lepaskan segelnya, segel pengaman. Nah, kita masukkan lensa okuler. Ya, lalu kita pasang untuk masing-masing lensanya. Kita lepas dulu skrup penutup untuk lensa.
pasang lensa 10 kali, objektif 10 kali. Nah, kemudian yang lensa objektif 40 kali. Jadi untuk standar pengirimannya ini udah yang paling safety ya dari untuk pengiriman mikroskop. Jadi lensa-lensa kami pastikan aman untuk produk mikroskop ini. Dan untuk pengiriman ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa itu kami ada garansi untuk optiknya beserta elektronik selama 1 tahun. Maksudnya garansi pengiriman untuk optik dan garansi untuk bagian elektronik ya dan mekanik, stick dan lain-lain itu 1 tahun. Nah di sini ada kabel, ini kabel power untuk monitor dan kamera. Nah sekarang untuk mikroskop ini udah oke semua, kita tinggal pasang kabel power ya. Kita pasang kabel power. Nah, kabel power ini mikroskop ini menggunakan listrik dengan voltase 220 volt ya. Kita pasang pada bagian ini ya, di bagian belakang. Nah, untuk mikroskop sudah selesai dipasang, kabel power sudah terpasang. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan kamera dan monitor. Oke, teman-teman, bisa perhatikan di sini adalah dus yang berisi kamera dan monitor. Ini kita ambil saja, kita keluarkan dari packingannya. Kita ambil dulu kabel HDMI-nya. Ini kabel HDMI. Terus kita keluarkan remote-nya. Ada 2 remote-nya. Ada remote kamera dan remote monitor. Yang tulisannya Full HD ini adalah remote kamera, dan yang LCD remote ini adalah remote untuk monitor. Nah, posisi awal seperti ini teman-teman, posisi monitornya. Nah jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk pasang ke sini itu adalah kita kendurkan di bagian sini teman-teman, di bagian leher ini. Antara monitor dengan bracketnya kita kendurkan, kita putar ke arah monitor. Nah sampai ini bisa digerakkan seperti ini. Nah posisinya nanti monitornya naik ke atas seperti ini ya. Setelah naik ke atas kita kunci lagi, kita kunci ya. Nah ini udah kuat. Nah kita lepas segel pengaman untuk lensa kamera, kita lepas. Setelah itu kita masukkan ke bagian tube sini ya, kita masukkan, kita dorong ke bawah. Nah seperti ini. Nah ini ada struktur pengunci di bagian sini, kita kunci supaya ini tidak goyang ya. Setelah terpasang seperti ini ya, kita sambungkan power cable untuk kamera dan power cable untuk monitor. Nah, teman-teman bisa perhatiin di sini ada 2, yang ujungnya berwarna kuning itu untuk monitor dan yang ujungnya berwarna hitam itu untuk kamera. Kita pasang di bagian belakang sini. Ya, teman-teman bisa perhatiin. Di sini ada tulisan DC 12 volt. Nah, kita masukkan ke sini. Kita dorong. Nah, sampai masuk. Kemudian kita pasang yang kuning ini ke bagian belakang monitor yang ada tulisan DC 12 volt. Ya, kita tarik sedikit.
Ini panjangnya pas soalnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kalau kabel tisnya terlalu mengunci, ini bisa kita lepas ya. Kabel tis di sini kita lepas, nanti kita pasang ulang. Ini udah jadi, tinggal kita hubungkan dengan arus, sumber arus ya. Kabel power utamanya kita coba hubungkan. Ini kita rapikan dulu. Nah, ada satu yang ketinggalan, yaitu tadi adalah kabel HDMI belum kita hubungkan. Jadi kabel HDMI ini kita hubungkan ya, input di monitor seperti ini, dan satu lagi kita hubungkan dengan output pada kameranya. Ada di bagian sebelah kiri dari arah pengguna ya. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini sudah terhubung semua kabelnya. Sekarang kita akan coba nyalakan. Nah, ini kita hubungkan dengan sumber arus. Nah, setelah teman-teman sudah pasang power switch on off utama untuk mikroskop ini ya, teman-teman bisa perhatikan ada di bagian sini. Nah, ini kita buka dimmernya. Nah, ini udah nyala ya, teman-teman. Nah, monitor dan kamera itu otomatis nyala ketika on off sudah dinyalakan. Nah, sekarang kita coba, kalau pada saat dimulai monitornya masih gelap, kemungkinan besar ini switch trinokularnya belum ditarik keluar ya, teman-teman. Jadi harus ditarik keluar. Nah, baru nanti dia akan, cahaya dari bawah itu bisa lewat ke tube trinonya itu. Nah, kemudian kita udah bisa mulai melakukan pengamatan. Jadi sekian untuk proses instalasinya. Apabila teman-teman masih bingung untuk proses instalasi ini, kalian teman-teman bisa komen di kolom komentar untuk menanyakan ke kami atau WhatsApp ke nomor kami yang tertera pada link video ini. Terima kasih banyak.